Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bahri ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Bang, efeknya kurangi bang, efek kurangi, volumenya naikkan lagi. Bu, masih itu efek ya, masih beriku, ikunya kurangi. Gak ada orangnya, panggil orangnya. Efeknya kurangi, panggil orang. Satu, dah, lagi. Satu, dah. Bu, mengkuat jawab B, pantun DC ya. Insyaallah, leng jawab B kuat, selamat. Ya. Karena pantunnya menentukan selamat dan tidak. Ini tuh ibu-ibu, bukan buah sembarang buah. Nah, kalau bilang cakepnya pelang nggak selamat nampaknya. Ulang lagi, bukan buah sembarang buah. Ini buah kelapa muda. Bila ibu-ibu tidak jawab salam saya yang kedua, saya doakan suami ibu dapat istri muda. Alhamdulillah. Riko yang ngomong. Bu, bapak-bapaknya di dalam banyak, di luar banyak, biar kuat jawabnya pantun juga. Boleh ya Bu? Memang enak beristri kaya, apalagi dia setia. Bila bapak-bapak juga tidak menjawab salam saya yang kedua, saya doakan istri bapak banyak utangnya. Alhamdulillah. Yang utang-utang seneng lah. Saya lihat ada anak gadis, ada anak lajang. Ini anak gadis nih, ini sih. Ada juga yang sok gadis dan sok lajang. Kita kasih pantun juga. Buah pepaya, buah semangka, buah dibeli untuk orang tua. Bila anak gadis, anak lajang tidak jawab salam saya yang kedua, saya doakan jomblo selamanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kali MC-nya minta carikan jodoh? Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Suyadi, Bu, Bapak Kades, Ibu ini orangnya ramah, orangnya baik, orangnya sopan, orangnya nggak pelit, orangnya kok eneng siji loro cangkeme. Awang ngomong nggak pelit cangkeme mereng. Setro apa? Orangnya rajin. Rajin di mana? Saya ceramah kalau daerah-daerah dekat dengan desa Ibu ini beliau selalu hadir. Baru-baru ini saya terakhir di daerah Cangkang ini di Kepala Sungai dia juga hadir. Pokoknya dia rajin hadir. Kita doakan Kades Ibu, Kades Bapak, keluarganya sehat-sehat dalam lindungan Allah. Yang beras-beras nggak dapat nanti saya usulkan. Ibu ketoleng cangkeme mereng-mereng mau lagi itu beras. Mistan tandai yang mereng ini yang telungin ya kabeh. Tapi lagi itu beras. Pikir Ibu enak jadi pemimpin. Pemimpin desa bukan enak. Ada yang paham agama, ada yang nggak paham agama. Sama dengan imam masjid. Dibawa cepat salah, bawa lambat salah. Bu, Ibu kalau salat terawih, sukanya imam terawih itu cepat apa lambat? Nah, itu cangkemnya kayak gini. Padahal bujurnya orang pernah jadi imam. Ibu sukanya kalau imam terawih baca Fatihahnya 3 kali nafas imamnya, 2 kali napas imamnya, 1 kali napas imamnya, atau imam nggak bernapas-napas? Hah? Jadi imam sholat pun bukan enak, pulang kadang makmum nggak suka. Imam sholat lagi, apalagi imam desa. Nggak apa-apa, cangkeme mereng-mereng. Kita doakan yang mulutnya mereng-mereng cepat lurus. Dan yang kita hormati Bapak BKM Masjid dan Bapak Kadus, Bapak-bapak caleg hari ini yang hadir, ada Pak Ngateno, Ngateno, Kateno. Lewat cangkemnya salah sih teh. No. Ada Bapak Rasidin, Bapak ya.
Pak Rasidin ini keluaran dari India, kecampak karena perang Palestina sama Israel, jadi dia lari ke Secanggar. Kita doakan caleg-caleg ini semuanya nanti hajatnya dikabulkan Allah. Saya sebenarnya ceramah lebih suka duduk ketimbang berdiri. Ini capek saya berdiri. Duduk yang di sana nggak nampak. Kenapa Ustadz kok mau cari kursi? Karena saya dulu cari kursi DPR nggak dapat. Daripada stres, bagus kursi wirid kududui. Tapi rupanya awak mau duduk nggak nampak yang di sana. Berdirilah awak. Bu, kita doakan sekali lagi bapak-bapak caleg kita ini nanti kalau menang menjadi menolong desa dan kecamatan kita. Yang saya hormati para orang-orang tua kami, ibunda-ibunda kami, ayah-ayah kami, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya dalam berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, hari ini Bapak Ibu kumpul merangkai acaranya yakni Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi. Saya senang betul hari ini di tempat ini. Terharu saya lihat kampung ini. Kok bisa kumpul segini banyak orangnya, ibu-ibu segini banyaknya. Apakah ibu-ibu ini nggak punya kerjaan di rumah? Iki pasti wong wedok males iki. Males masak, males nyuci. Betul? Udah nyuci? Hebat. Nyucinya dipijat-pijat atau masuk mesin cuci? Mesin cuci? Berarti orang kaya sini ya. Masya Allah. Udah buat sarapan dan makan siang? Bukan sarapannya di rumah orang tadi? Aku kan germangan ala barang potong lontong nih mau. Aku nggak wani mangan akeh-akeh mau lontong lu dene kau keneng potong. Aku sithik wae. Bu, berarti semua udah siapan ini ya? Luar biasa. Saya yakin ini orang segini banyaknya nanti masuk surga. Ada yang masuk surga sampai ke tengah-tengah surga. Ada yang baru masuk udah berhenti situ. Siapa itu? Yang dengarkan ceramah setengah hidup setengah enggak. Melek merem. Iku masuk surganya nggak sampai jero. Ada yang cuman sampai luar saja, nggak bisa masuk, tapi udah sampai di pelataran surga. Siapa itu? Datang tapi nggak ngerungokno ceramah. Lumayan lah, daripada cedek rokok panas. Bapak Ibu, dalam acara Maulid ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menjadi orang yang baik. Jangan kita hadir tapi masih juga nggak baik. Tapi saya salut bener di kampung ini, orangnya baik, sopan, akhlaknya luar biasa. Lihat tadi Pak Ponijo, Pak Ponijo ini pasti lahirnya hari ini hari Pon nih, ya kan Mbak? Nah, karena wong Jawa Ponijo. Nak wedok poniji, ponisah pun iso ya, ponisah, ponirah, ponikem, ponijem, poniem. Apa yang dikerjakan Pak Ponijo tadi?
caleg dihadirkan dan caleg suruh bicara. Jarang-jarang ada acara boleh caleg berdiri di hadapan orang banyak. Biasanya orang kalau lagi susah, siapa yang mau kawan? Ini caleg-caleg ini lagi susah ini. Susah. Nanti kalau ditanya ibu-ibu, "Ku milih siapa, Bu?" "Pokoknya sepelengnya tak pilih." Caleg karena metu pun wedi. Tapi nanti kalau calegnya menang, semua ngaku sedulur. Iku dulur, iku eling mambu-mambune mbek aku. Mambu apa mbek Riko? Mambu kelek. Bu, bangga saya hari ini lihat orang kampung sini. Akhlaknya bagus, ngerti ngayangi manusia. Orang lagi susah ditampilkan. Saya yakin caleg ini akan bahagia lihat yang kayak gini. Ustadz pernah rupanya waktu nyalek dulu nggak disuruh hadir, maaf nggak disuruh berdiri, pernah. Saya datang semua merasa ada yang keberatan, padahal Ustadz caleg, padahal aku bilang udah aku aja ceramah, gak usah dibayar nggak apa-apa. Tapi kalau ini kan aku nggak nyalek, jangan coba-coba, jangan coba-coba. Itu pun ada yang nggak nerima, Bu. Makanya kampung ini kampung bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk kampung kita ini. Coba ibu-ibu ya, kita ulang lagi ya. Pak Katemo baik atau enggak? Baik. Nah, siapa? Kateno. Pak Kateno baik apa enggak? Baik apa enggak? Gak usah sampai 3 kali kayak wong ninggal. Baik. Rong kali we cukup. Karena Pak Kateno nomor loro. Iya. Untuk suntikan nih. Pak Katenonya orang baik, keluarganya orang baik. Saya pernah ceramah dekat rumah keluarganya, siap ceramah, disuruh singgah, dipotong no entok. Di sini coba buktikan. Ojo gorlontong wae. Cangkem bokoyo ini. Wis haji bokoyo. Saya dukung Pak Kateno. Saya sekarang siap mendukung Pak Kateno, walaupun nggak dibayar. Walaupun nggak dibayar. Waktu ceramah ini, untuk nabal ya terserah Riko lah, nambah hero urusan Riko. Jenenge caleg kok. Ibu-ibu nanti milih yang ngasih duit atau yang enggak? Moto duitan kabeh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka di acara Maulid ini saya mau sampaikan tentang orang baik. Siapakah sebaik-baik manusia itu? Jangan kita merasa orang baik, pura-pura baik yang sedihnya. Caleg-caleg ini kan kalau udah mau nyalon pura-pura baik. Bukan 2 orang ini yang nggak ke masjid, yang nggak pernah nyumbang deh. Apa mana ya? Yang nggak pernah ngasih sajadah deh. Begitu kalah diambil sajadahnya deh. Pura-pura baik. Tapi kalau Pak Kateno memang baik. 2 kali dia nyalon kades, 2 kali duduk, betul? Saya 2 kali caleg, 2 kali terduduk. Astagfirullahaladzim. Berarti Pak Kateno orang baik. Ustadz, Pak Rasidin kok nggak Ustadz suarakan? Saya belum kenal dekat dengan Pak Rasidin karena Pak Rasidin lama tinggal di India. Apa ya?
Jadi saya baru ketemu ini sama Pak Rasidin. Beruntung ibu punya caleg dari India sana. Bu, wajah-wajah India jeneng kok Rasidin. Baling. Bu sarungkan. Oh, atau ganti Rasidin kan. Ingat nama Pak Rasidin, Pak Rasidin ya. Bu, mana manusia yang Ustadz mau bilang sebaik-baik manusia? Kata Nabi, nah ini dengarkan nih. Jangan kita memperingati hari kelahiran Nabi untuk Nabi, tapi nggak juga dengarkan omongan Nabi. Siapa kata Nabi sebaik-baik manusia itu? Kata Nabi adalah sebaik-baik manusia, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bu, orang baik kata Nabi, orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jangan ibu bilang orang baik ibu, bapak jangan bilang orang baik bapak kalau nggak bisa ngaji. Dari dulu wirid nggak pernah mimpin wirid, asik jadi prajurit aja. Ibu-ibu pun gitu. Yuk nggak tahtim yuk, alah iji pere. Kenapa yuk, alah ngetelah ngomedok ibu pengi. Wis nang ngono Jumat sesuk, oh saya jek pere. Lho, masa setiap Jumat pere? Iya. Ya ngono ganti wirid Kemis meneh pere. Jadi nak Kemis pere melang Jumat. Nah iku iso enggak pere. Bu. Orang baik, sebaik-baik manusia adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Makanya kita belajar ngaji kalau bisa di saat usia muda, belajar ngaji di saat masih kecil. Kalau udah tua payah ngajinya, nyebutkan huruf payah pas. Aku kan guruku Ibunda Hajah almarhumah Nur Asia Jamil, Qori'ah internasional. Semoga Allah melapangkan kuburnya. Dulu waktu kami ngaji, huruf itu harus pas betul. Menyebutkan so, god, ha, wal, zai, shin, sin, sa. Harus beda. Coba ibu, ha besar, ha. Coba semua, 1, 2, 3. Kurang besar, ha. 1, 2, 3. Coba ha kecil, ha. 1, 2, 3. Kurang pedes, ha. Meneh. Iki pasti mangan nggak penak iki. Enggak no, nggak wani suara kali. Bu, kalaulah kita mau belajar Al-Quran, enaknya memang masih kecil. Kalau udah tua, apa yang nyebutkan huruf yang pas? Apa meneh wis ompong? Wis ompong ki kan nyebut fa isot ha. Fa. Ha. Bu, fa. Ha. Pernah di buku suruh nekan sot, kan nekan sot. Kalau nyebutkan sot itu kan lidah lengket gigi atas sot. Hidup kan sot ucul ujungnya. Napa bu untuk lautan? Makanya ngaji gue cilik belajar ngaji. Bu, udah tua ngaji mau logatnya nanti nggak bener. Orang Banjar ngajinya lain nanti, logat Jawa lain, Padang lain, Minang lain, Batak lain,
lain. Aceh lain, masuk Aceh. Qul in kuntum ta'lamun. Bukan kuntum wa kuntum. Kuntum ta. Kuntum aja. Kuntum. Aceh. Ada orang Aceh sini? Nggak ada. Mana Aceh? Itu lah tamtum. Masuk Banjar. Wadduha walaili idza saja. Ada Banjar ini? Hah? Banyak. Banjar. Makdan. Nggak mungkin ku berhentikan, tadi udah keperagakan. Mak. Banyak Banjar. Udah aku baca arahan aja. Wadduha. Jangan nengok. Walaili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Kolak pisang bulan ngaji Banjar. Bu, masuk Minang. Baduy. Yang bagus kan orang Jawa. Kita Jawa. Pak Kades Jawa enggak? Jawa. Caleg-caleg kita Pak Kateno Jawa. Pak Presiden India. Bumi lele. Bu, Jawa ngaji paten. Coba baca ikro ya iya, baca ikro iya. Ikiroko. Itu awang Jawa tukang rokok. Masa malam takbiran ada bapak-bapak takbiran, anak-anak ramen dulu wak itu. Apa ngomongnya wak itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bukan anak nengok siapa nih? Wak Redar rupanya. Memang kalau ngaji udah tua payah, ngeluruskan lidah tuh payah, makanya masih muda. Ada nggak lagunya? Belajar di waktu kecil. Ulang. Ini kakek nyanyi. Nina. Muka. Ulang ya. Belajar di waktu kecil bagai di atas batu. Terus. Udah. Pening aku dengarkannya. Awak pun nggak apal. Belajar tuh masih kecil, Bu. Apalagi Ibu bisa lihat anak-anak sekarang. Oh, la ilaha illallah. Akhlak anak-anak ini luar biasa, Bu. Kereta bapaknya dingge, diuculi sayap-sayap PKB. Handphone bapak mama entek kabeh digawa dek nang kamar, kita nggak kebagian. Nonton TV DN nyekel remote. Awak wis penak film tiba-tiba mampu nggak penak ngentut pula sebelah kita. Akhlak anak saiki, Bu. Kongkon ngaji nang masjid ora gelem, kongkon ajan ora gelem. Kenapa? Didik anaknya soalnya udah besar. Didik anak jangan nunggu besar. Lihat Nabi Muhammad waktu masih bayi merah Nabi Muhammad udah meninggalkan emaknya. Kenapa? Demi masa depan Nabi Muhammad. Lahir Nabi Muhammad, Aminah didatangi sama saudaranya. Aminah, itu Muhammad gak cocok tinggal di Mekah. Dia harus diasingkan, carikan ibu susu lainnya.
Dapatlah ibu susu Siti Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Demi masa depan anak. Bayi merah, belum bisa ngomong lapar, belum bisa ngomong haus, belum bisa ngomong sakit, rela mamanya melepaskan Nabi Muhammad. Kenapa? Demi masa depan anak. Ibu demi masa depan anak jangan main-main. Jangan didik anak, jangan main-main. Tengok anak-anak itu naik ke pagar, nungisor nengok beda lah ibu. Gak peduli, nggak suka beda itu. Ya mau anak-anak saya bilang la ilallah. Iku kadang ben gawe ini munggah-munggah mama bapak itu mau mulai itu. Genah anak saya. Eneng mama aneh anak-anak tukang turu, karena gawe ini turu-turu. Bo, didik anak jangan main-main. Aminah melepaskan Nabi Muhammad masih bayi merah, dilepaskan demi masa depan anak. Makanya sekarang anak udah tamat SD, anak udah tamat SD, mondok pesantren kok ditangisi mamanya aja. Jadi nggak betah anaknya di pesantren. Mangan nang pasar kaget, mbek lanange mbek bojone, istrinya nggak gelem mangan. Suami bilang, mangan lah dek. Nggak kolu bang, nggak kolu. Kok nggak kolu sih? Aku teringat paiman nang pesantren bang. Orang mangan terus. Orang pesantren kok nggak mangan TPW? Aku nggak kolu. Rika sampai hati dia nasi tak kok dikawal dana. Bukan ada yang mati bang. Mati kok nggak bisa meneh tahu gue. Jangan sepuluh. Dipikir enak ngedem nih bang. Anak udah tamat SD, udah bisa ngomong lapar, udah bisa ngomong sakit, kok mau mondok diinget-inget terus. Terakhir anaknya pun nggak kerasan karena mama ngingetin terus. Bu, apa nggak pingin punya anak pandai ngaji? Besok awak mati anak kita yang jadi imamnya. Apa nggak bangga anak kita dengar suaranya di masjid mengumandangkan azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anek sopo, anek konira ya. Anek konira yang cili-cili tukang nyolong, iya. Loh kok iso ajan, itu semenjak mondok, ngono. Bu, apa nggak bangga besok kita udah mati, ngalir terus amalan ke kita ke kuburan? Kenapa? Punya anak soleh. Makanya ibu, didik anak jangan nunggu besar. Ini saya bawa santri saya biar tahu ibu. Real, sini Real. Sini kalian semua sini. Mumpung ada caleg biar jelas tahu. Tepat tahu tepat. Ya, tahu. Dalam hati Pak Presiden mampus lah awak kena aja. Ini paksa balik ke India lagi awak. Saya punya pesantren. Saya mendirikan pesantren sendiri dan saya kepingin anak-anak ini rezekinya macam saya. Saya tadi pagi ngisi pengajian subuh. Pengajian subuh, pengajian biasa. Keluar, kukoya amplopnya dalam mobil, gopek. Pengajian subuh, apalagi akbar maulid kayak gini. Caleg datang dua. Kades Anda mana mungkin dapat gopek. Astagfirullahaladzim, udah haji kok kayak gini nggak mulut pula. Kadang kilap loh bu, astagfirullahaladzim. Ampuni dosaku ya Allah. Bu, ini coba dulu mana Rehal, ini dari Binji. Rapikan leher bajumu, nanti orang kasihan pula nengok tahu. Leher bajumu tuh, bersihin. Oh gitu, dah baca dulu ya. Sini duduk, nah duduk. Dekat-dekat Pak Caleg ya, jelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء Dah. Sadaqallahul azim. Sebetulnya dia masih panjang lagi, tapi Pak Caleg udah mulai ngerogoh-ngerogoh, ya kan jadi gak enak juga perasaannya. Ya, entah ngerogoh garuk, entah apa awak pun gak jelas juga. Ya, nanti aja nanti. Bu, apa nggak bangga punya anak, punya cucu ngaji tilawah? Itu tilawah. Lain merotal lain meneh. Batan, sini. Sini, nak gak bertani, kelamber 5, sini. Pikir orang ini pesantren kita kaleng-kaleng duduk deket Pak Caleg, kalau duduk sini. Nah, nanti Bu, saya cuma mau ngasih semangat sama anak-anak di situ. Jangan pandainya menunjukkan buat jahat, menunjukkan yang baik nggak berani, jangan. Nih coba patang aja yang bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati
الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Sengaja antum saya suruh berhenti. Cewek itu mangap aja. Itu dua orang tuh. Konten kalian yang ber. Ada. Pesantren saya pesantren dai dan tahfiz. Orang tuh nggak pakai Quran. Ada juga memang yang ngaji nggak dapat. Ayah, orang ini kan manggil ayah karena kan banyak mamanya janda. Dan tersinggung janda-janda? Coba yang janda angkat tangan di sini. Apakah yang selonjor itu janda-janda? Ayah, kata dia, saya kok nggak hafal-hafal ya Quran. Sabarlah nak. Kamu kan baru berapa hari mondok di sini. Itu ibu wirid dari zaman jahiliyah. Yasin nggak hafal-hafal. Oh sibuk kali. Iya, jadi kami dai dan tahfiz. Ada yang payah ngapal Quran, tapi ceramah bagus, ceramah jago ada. Ayo, mari ceramah, Abil. Ayo, coba Fikri, Atan, nambah lagi. Nah, itu yang besar sana suruh mimpin zikir, dia suruh diam aja zikir. Karena kalau nggak ada pawang hancur kami ini. Itu pawang, pinggir sana pawang, orang Palestina di sana. Nah, sini nak. Jangan duduk. Nah, maaf ya Pak, bilang. Nah, sana sayang. Maaf ya Pak, bilang belakang. Belajar zikir di dalam Islam. Yang cakep lah, Bu. Kalau ya, Bu. Belajar zikir di dalam Islam. Selalu bersilam dijumpai sahabat. Kalaulah kita umat Islam, maka jawab salam kami dengan keras dan kuat-kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati ayah-ayah kami semuanya, dan yang kami hormati ibu-ibu kami semuanya. Semoga ayah-ayah dan ibu-ibu kami dan kita semuanya yang sakit dapat Allah penyakitnya. Yang susah dapat Allah kesusahannya. Yang sedang kesulitan dimudahkan Allah segala urusannya. Dan insyaallah kita semua dalam berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bon, abon. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kami yakin kita semua yang hadir ini pasti pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan, Bon? Kami yakin kita semua yang hadir ini pasti karena Allah masih mentakdirkan kita hidup. Ini semua yang hadir masih hidup kan ayah bunda kami? Tapi saya yakin yang hidup-hidup ini kalau sudah mulai tausiah pasti mulai setengah hidup. Apa itu? Sami'na wa ngantukna. Ada yang saya lihat sami'na wa bisik-bisikna. Berbisik dia dengan sebelahnya. Ih, anak itu kok ganteng-ganteng kali. Gimana punya anak semacam itu? Jangan, Bud. Bud, pengen nggak punya anak semacam kami ini, Bud? Nah, jangan lupa kalau pengen seperti kami, pondokkan saja anak cucunya di pondok pesantren kami, Pondok Dai dan Tahfiz Nur Aski yang dipimpin oleh Ayah Ustaz Haji Susanto yang ganteng, manis, baik hatinya, dan dimanapun
takabur serta tidak sombong. Ayah bunda jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kami ingin menyampaikan tentang memuliakan dan menyayangi seorang ibu. Bun, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Qala ummuka, qala sumaman, qala sumamuka, qala sumaman, qala sumamuka, qala sumaman, qala summa abu. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang berhak akan kau perlakukan dengan baik?" Rasul pun menjawab, "Ibumu, lalu siapa lagi? Ibumu, lalu siapa lagi? Ibumu, lalu siapa lagi wahai Rasulullah?" Ayahmu. Bun, bun. Kenapa ya? Kok ibu-ibu disebutkan oleh Nabi? Ibumu, ibumu, baru ayahmu. Mau tahu kok jawabannya bunda-bunda kami yang cantik ini? Bun, memang ibu-ibu ini hebat ya Bun. Kasian pula lah kami sama bapak-bapak ini Bun. Nah apalah salahnya? Soalnya dalam Al-Quran ada surah Nisa, surah Nisa nggak ada kan Bun? Ada ibu jari, bapak jari nggak ada kan Bun? Ada ibu kota, bapak kota nggak ada kan Bun? Ada peringatan hari Kartini, hari Kaptona nggak ada kan Bun? Ada tanah ibu pertiwi, tanah bapak pertiwi nggak ada kan Bun? Ada surga di bawah telapak kaki ibu. Kok nggak ada lah surga di bawah telapak kaki bapaknya Bun? Heran aku, entah apalah masalah kaki bapaknya Bun. Itulah Bun, hebatnya ibu-ibu di mata agama dan di mata dunia. Dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan perkara Rasul menyebut ibu sebanyak 3 kali. Sebagaimana yang dikutip dari Ibnu Battal, Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa sosok ibu merupakan hal yang luar biasa, mulia di mata Islam bagi Rasulullah SAW. Menurutnya disebutnya nama ibu sebanyak 3 kali karena umumnya ibu telah melewati 3 kesulitan dalam hidup, antara lain ketika mengandung, melahirkan, hingga menyusui. Sedangkan sosok ayahnya memiliki andil, yakni dalam hal pendidikan nafkah bersama-sama dengan ibu. Meski sosok ayah hanya disebutkan 1 kali oleh Nabi Muhammad, bukan berarti peran ayah tidaklah penting, melainkan peran ayah dan ibu memiliki peran yang sama-sama penting dalam hal mendidik karakter anak. Meskipun karakter ibu begitu dimuliakan oleh agamanya berkat perjuangannya. Jamaah ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sayangi orang tua kita. Kita paham jasanya pun dan kita tidak bisa membalas jasanya. Oleh karena itu, marilah kita doakan orang tua yang kita sayangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebelum saya tutup, kami ingin bertausiah, kami ingin berpantun dulu ya Bu. Kuntilanak naik sepeda, ke jebur sumur. Jangan lama-lama memandangi kami, nanti malam nggak bisa tidur. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu, apa enggak bangga punya menantu bisa ceramah? Ini punya menantu wirid datang terlambat, tidur pula, giliran kue udah keluar baru bangun. Ini bangga kita. Mahal pesantren Ustaz? Enggak, uang pendaftarannya 100.000. Ada uang pembangunan lagi? Enggak ada, karena aku enggak bangun-bangun. Saya pesantren saya nggak usah bangun-bangun, saya ingin bangun generasinya aja. Tapi nanti kalau ada duit saya mau juga ya. Jadi uang bulanannya berapa Ustaz? Tergantung dia mau makan apa enggak. Ya namanya kan mondok, kalau nggak makan nggak usah bayar. Kalau nggak makan, tapi kalau mati tanggung jawab sendiri. Berapa dia kalau bayar? Semuanya, sekolahnya, belajarnya, mondoknya, makan, semua 650.000. Ibu, ini anak-anak nih udah pandai beli jubah sendiri nih, uang sendiri. Ini semalam kami ceramah di Karanggading, mantan kades namanya Pak Munir, caleg dari partai P3, siap ceramah, 200 lempol dikasih sama caleg. Caleg sana, sini nggak tahu aku. Cangkem gue koyong ini, ya Allah. Pikir enak jadi caleg. Enak ya udah duduk, inilah sakit-sakitnya. Tapi saya yakin, saya sampaikan sama anak-anak, jangan kalian minta-minta hidup kalian. Saya 4 kali udah ke tanah suci, nggak ada saya minta-minta orang. Cuman orang tuh ngerti kalau kita berbagi dengan yang paham agama, rezeki akan bagus. Tahu nggak? Ini saya ceramah ini, pengajian aja tadi berapa? Itu. Ustadz jadi minta, enggak, kita untuk keyboard mahal rela bayar, untuk grup marhaban 300, kadang waktu ngeden-ngeden teken-teken nggak terasa. Bayangkan grup marhaban kentut kencing nggak terasa, hampir rumah lo kok terus empakku ini 300 dikasih. Makanya ibu bapak, keyboard mahal, kurang mahal, padahal keyboardnya di belakang pun ada yang minum-minuman di belakang itu. Ini makanya mohon maaf Bu, kalau ibu punya anak seperti ini, baru anak SMP kelas 1 nih, ada yang kelas 2. Kenapa mereka hari ini kok bisa seperti ini? Karena dibimbing. Mamanya pun nangis meletakkannya awalnya. Sekarang mamanya nangis terharu. Kan orang ini udah banyak doa arwah, udah banyak yang hafal. Dibilang ke saya, ya kami udah hafal doa arwah. Baguslah. Arwahnya mana ya? Ya selalu kita cari dulu ya. Kita tanya ke STM sampai meninggal. Kita cari dulu ya. Rupanya kakeknya meninggal kakeknya di Perbaungan, yang baca doa 3 malam berturut-turut cucunya. Nangis sekampung. Bu, ibu suka apa? Jawab. Waktu tadi dia mendoa, ibu kok gini-gini. Kenapa? Sedih kan? Sedih. Aku pun sedih nggak mau ke ibu. Astagfirullahaladzim, cangkemku koyo hancur. Sedih, aku melatihkan ibu, sedih nengok anak kecil berdoa. Awak punya anak udah besar jadi imam, nggak pernah doakan orang tua, nggak pernah, malah tanah disuruh jual cepat-cepat jual, warisan suruh cepat dibagi. Jangan salahkan anak, salahkan kita didik dulu. Waktu kita didik dulu kok main-main. Udah, jangan pikirkan gelang emas ibu. Buat apa gelang emas besar-besar kalau anaknya PAUD? Mamanya wirid, gayanya handphone, anaknya PAUD. Apa? Anaknya nggak betul akhlaknya. Udah, rela ibu hari ini hidup apa adanya. Rela hari ini menabung demi cita-cita masa depan anak. Bu,
Kenapa saya tampilkan? Selain saya menunjukkan sama anak-anak ini biar semangat, Bu, ini juga dakwah bagi mereka. Mereka ini harus sering saya bawa-bawa. Ada yang saya bawa-bawa itu ke akbar, ada yang saya bawa-bawa ke perwiritan-perwiritan. Kenapa ke akbar? Ada model anak dibawa ke akbar, ada yang belum mampu, ada yang sampai getar-getar, sampai mikir jatuh, lurus lagi. Dari lahir udah kau ikut wirid aja. Tapi wajib saya tampilkan. Kenapa? Kalau pesantren nggak ditampilkan ke masyarakat, banyak keluar nanti, terkadang ilmunya nggak bisa disampaikan ke masyarakat. Maka orangnya harus dibiasakan. Baik, sekarang yang kedua. Udah 1 jam ceramah. Sekarang yang kedua. Kita 1,5 jam atau 3 jam? 3 jam? Mana kuat sarapan lontong lembek aja gini. Mana kuat aku. 3 jam pula itu. Baik, yang ngundang nyesel kali yang ngundang dia. Kata Nabi, siapa orang baik? Inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis Bukhari. Walaupun pandai ngaji, kalau nggak berakhlak juga nggak bagus. Maka saya bilang mas santri-santri, orang pandai banyak orang cerdas yang nggak ada sikit. Nabi itu fatona, Nabi itu cerdas, Nabi itu cerdas. Jangan kau rajin sholat, kau pandai ngaji, akhlakmu nggak ada. Maka kita yang pandai-pandai ngaji juga harus berakhlak. Kenapa? Karena Nabi diutus oleh Allah juga untuk akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Rata-rata anak-anak santri ini orang tuanya, begitu anak-anak ini pulang, mamanya bilang, alhamdulillah Ustadz, anak saya ada perubahan. Yang tadinya di rumah gaduh aja adenya, sekarang udah nggak lagi. Akhlaknya udah berubah. Yang tadinya udah dengar azan slow aja, sekarang sebelum azan dia udah risau, dia mau ke masjid. Akhlaknya udah berubah. Berarti banyak juga pondok bisa mencetak akhlak-akhlak yang baik. Ustadz, kalau kami nggak mondok kayak mana supaya akhlak baik? Supaya akhlak kita baik, gabunglah sama orang-orang yang baik. Ibu nggak pernah nyeritain orang, tapi suka nyeritain orang, ibu kawanin, ibu ketularan. Ini nanti tahu pulang yang diceritain dulu aku ini. Tengoklah, nggak percaya. Ini apa dulu Ustaz jijik ya aku mau nyinggung lontong. Tengoklah kalau nggak percaya, udah terasa aku. Bu. Tapi Pak Rasidin terhibur hatinya. Berarti Pak Rasidin ini imannya bagus. Dengar ngaji dia senang, dengar ceramah dia senang. Iya, cuman dia tengok nggak tenang, asing ngerogoh. Dia tenang aja Bapak, selo di boncengan, tenang. Bang Ondim itu juga sahabat saya. Waktu Bang Ondim sama Pak Cana calon dulu bupati, aku yang giring-giring dia juga ke sana. Ke Baharok, ke Berandan, tanya Bang Ondim kalau nggak saya. Begitu dia jadi, alhamdulillah, nggak rugi saya dukung dia. Kenapa? Orang baik dia, Bu. Makanya hari ini ku dengar Partai PAN, orang Bang Ondim ini orang-orang baik ini. Satu lagi orang Nasdem, ini pun orang baik ini. Insya Allah ini orang baik. Pak Kades ini, Pak mantan Kades, Pak Kateno, dia nggak di partai pun, seandainya caleg boleh nggak pakai partai, dia pun bisa menang. Aku yakin dia menang ini. Yang penting entok mau. Maksudnya yang cilik gede non DC. Engkau nandain menang, jadi potong awak menggunung dulu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan ya Allah, kita datang orang kemari, caleg-caleg datang kemari, akhlaknya nggak bagus, mana senang kita. Datang orang di kampung ini pintar dia memang, tapi akhlaknya nggak bagus, sombong, mana suka kita. Tapi lihat hari ini yang datang caleg-caleg yang berakhlak mulia,
Ngerti dia berakhlak dia di sini. Didengarkannya ceramah. Banyak caleg-caleg tubuh nggak mau dengar ceramah. Siap datang bentar kata sambutan, balik dia pergi. Tengok caleg kita hari ini. Tepuk tangan untuk caleg-caleg kita hari ini. Bu, sekarang ibu kalau milih caleg, ini aku kasih tahu ya. Ibu harus cerdas. Jangan pintar milih caleg, tapi dengan cerdas. Orang pintar belum tentu cerdas. Dulu Nabi lahirnya zaman jahiliyah. Apa jahiliyah? Zaman kebodohan. Apa dulu orang bodoh-bodoh? Orang pintar dulu banyak, tapi nggak cerdas. Sekarang kan banyak orang pintar, sekolah SMA, pulang nggak sholat. Ada nggak anak SMA nggak sholat? Sekolah tinggi-tinggi, sampai sarjana, tapi tengok, uang mamaknya dirusuhin, tanah mamaknya dirusuhin, akhlaknya nggak ada, nggak cerdas. Pintar. Jadi bu, nanti milih wakil rakyat jangan hanya pintar tapi cerdas. Nabi patonah cerdas. Kayak mana pemilih pintar Ustadz? Pemilih pintar nih kayak gini Pak. Ditanya, ibu, engkau milih sopo? Aku ngene ae lah ya, karena saya pun caleg-caleg mewe jadi lali. Jadi maksudnya mewe, aku pokoknya sopo ngei tak pilih. Sopo ngei, sopo tak pilih. Ning kafir pun tak pilih. Lah aku mbien pernah caleg kalah kan mbek wong non muslim kok. Padahal aku wis ngai tiker nang masjid, tiker lho, Bu. Aku sepala kan aku tenang, Bu, tiker tak kai. Dek ngai tenda kan mbek kursi, baling suarane, Bu. Hancur. Bu, yang dukung non muslim, nanti ngikut dia. Kita doakan non muslim yang udah mati aja nggak boleh. Udah ikut nanti dia, terserah mau kemana nanti di akhirat. Pala aku. Bu, ada yang bilang gini, alah saya kita nggak kita jeko duit engkau nadain jadi pun lali ku. Mugana yang perbedaan nih. Terus kalau pemilih yang cerdas kayak mana? Yang cerdas gini. Bu, ini kami dari tim sukses mau ngasih amplop untuk ibu. Ibu bingung, nggak tak terima kok sakit hati. Nggak diterima kok ketoke tebel. Mubazir kondangan akeh. Iki songge tambahan, Ciko. Datang lagi caleg kedua ngasih lagi, Jiko enggak? Jiko dikorakus, Jiko ae, Jiko. Datang lagi caleg ketiga ngasih, Jiko. Ampun, jadi caleg. Ampun. Datang lagi caleg kepapatnya imene Jiko. Rakus wong kene. Mati jadi caleg. Terus apa yang dipilih wong tekon, Bu? Empat caleg ibu ambil, tak ambil lah. Yang mana ibu pilih? Yang ngasih? Enggak juga. Aku nerima uang dia kan aku takut tersinggung nanti kalau aku tolak. Dan itu kan rezeki. Kalau nolak rezeki kan dosa. Jadi ibu milih siapa? Yang ku pilih yang soleh. Yang ku pilih yang rada hitam macam orang India. Yang ku pilih yang rajin ke masjid. Yang ku pilih yang rajin sholat, sayang sama keluarganya. Itu yang dipilih. Jadi bu nerima uang, aku kan nggak minta. Gitu bu. Jadi siapa yang ngasih ambil aja ya. Ini mampus mengiku kabeh. Pala aku mbek caleg-caleg iku kadang pala mampus. Gara-gara den kalah aku. Mencarno ae ngono. Pala. Terakhir. Orang yang baik kata Nabi, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya. Jangan bilang kita di luar baik kalau sama istri nggak sayang. Bapak sama istri orang lembut kali ngomong. Sama istri sendiri, kalau istri orang ngomong, jawabannya halus.
Saya Bu, jujur ya, aku kan ustadz nggak boleh bohong. Aku kalau istri orang ngomong, aku jawabnya lembut. Pak Ustadz, aku ada masalah Pak Ustadz. Masalah apa Bu? Gaduh. Aku gaduh. Masa Ibu gaduh? Iya Pak Ustadz. Tiap hari gaduh, tiap hari gaduh. Tapi Bu sering keramas, memang keramas juga, tapi gaduh. Nggak boleh Bu, orang beriman memang banyak cobaan. Kalau Ibu nanti bunuh diri, Ibu nggak diterima Allah, nggak sanggup Pak Ustaz, nggak sanggup. Sabar Bu, ini ujian dari Allah. Kalau Ibu sabar, Allah angkat derajat Ibu. Nggak sanggup Pak Ustadz. Nanti kalau dia gaduh Pak Ustadz, dia ngomong sama aku, nggak ada rasa lagi aku sama kau, nggak ada rasa lagi aku sama kau. Jadi anak 8 nggak berasa semua. Oh tadi itu. Mosok anak 8 nggak terasa kabeh. Bu, bayangkan nih Bu, sampai gaduh. Akhirnya apa saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Suami bingung. Istri yang seperti ini, istri-istri yang tertekan, mohon maaf Pak, kita kalau nggak ada istri kita pun Pak, pikir Bapak hidup bahagia. Nabi Adam tinggal di dalam surga, udah enak dalam surga, apa saja ada di dalam surga, tapi karena nggak punya istri, tidurnya nggak nyenyak. Nabi Adam tidurnya mereng kanan, mereng kiri, mereng kanan, mereng kiri, karena nggak ada istri. Terakhir dikasih Allah istri, diambilnya tulang rusuknya dan diciptakan wanita Siti Hawa, Nabi Adam tidur nyenyak. Jadi kalau Ibu punya suami tidur nggak nyenyak, tanda-tanda pingin nikah lagi. Maka tokokan kepalanya, letak menang, dasmu menang. Bu, suami mohon maaf, sayang istri kita Pak. Keberhasilan kita hari ini bisa jadi berkat doa istri kita. Belum tentu kita sukses hari ini Pak kalau nggak ada istri kita yang mendoakan kita. Maka kata Nabi, seorang istri yang beribadah yang tidak mendoakan suaminya, ibadah istrinya tidak diterima oleh Allah. Maka ibu-ibu, kalau ibu-ibu ibadah, selipkanlah doa untuk kami para suami. Begitu suami sukses, jangan lupa sama istrinya. Kadang sama istri sendiri kasar, sama istri orang lembut. Aku gitu Bu. Istri awak tekon, Bang, ini ada masalah. Kok masalah kayak gitu aja Bu ngomong sama aku? Ini masalah serius nih Bang. Apa serius? Ini apa, kakiku kok ngilu belah kanan. Ah itu alah, tinggal nengok YouTube, itu namanya asam urat. Ngapain kok nanya-nanya aku kayak gitu? Kalau istri sendiri, tapi istri orang, Ustaz kakiku sakit, yang mana Bu? Coba tak pegang. Kalau dipegang jadi au. Ibu umurnya berapa? 85. Kawan Riko lah Bu, 85. Bu, kalau ada suami-suami yang kasar sama kita, ibu nggak usah balas, nggak boleh. Ibu nggak boleh ngelawan sama suami. Lau kuntu amiran ahadan, ayat sudah li ahadin mar'atu mar'ah antas sudah li jaujiha. Seandainya manusia boleh menyembah manusia, istri suruh sujud sama suami. Kalau suami ibu kejam, suami ibu tukang merepet, nggak usah ibu merepetin dia, nggak usah ibu marahin dia, biarkan aja dia, nanti lama-lama dia mati sendiri. Nggak usah dopenin, mati sendiri nanti. Kadang suami ini pun nggak tahu bersyukur, udah dicucikan bajunya, udah dimasakin, tinggal makan aja nyocot aja. Apa kisah golembek kayak ngene, kayak bubur. Alah pak tinggal mangan kok recok, cangkemmu iku tiap dino ke masak lembek kalau aku nak ngising lembek. Alah pak tinggal nikmati mangan kok recok sih pak, isin sampai tonggo. Alah ada noke bodoh iku wedok bodoh aja ngono lah pak. Kau ngomong aku kan main bodoh, kapan aku pak itu juara?
Biyen aku bojo Riko sing bodoh. Kaya Riko pandai, Riko pun ketek mambu. Aja ngono lah Pak Riko kan ben ngaji si aiu babibu. Nggak boleh, Bu, sabar ya Bu kalau punya suami kayak gitu ya. Siti Asiyah masuk surga karena punya suami nggak betul. Sabar aja Bu, nanti mati juga orang itu. Biarin aja. Bapak kalau punya istri macam mak lampir, Bapak tuh harus sabar bersama mak lampir. Mak lampir, sondel bolong, kuntilanak. Apa tanda istri kuntilanak? Tidur rambutnya berserak-serak. Sondel bolong, cangkemnya mambu. Suami. Tolong ibu-ibu yang cangkemnya mambu. Kau adalah sondel bolong. Rambut berserak kuntilanak. Sabarlah Bapak. Kadang kita memang nengok istri orang kok surya, karena istri orang lebih cantik. Istri sendiri la ilaha illallah di rumah pakai daster koyak diikat karet. Jengat-jengat semua dasternya diikat karet. La ilaha illallah. Mama, ibu kan diikat karet lima. Iku belakangan apa mak? Peniti. Suami ngelendot jerit. Ayo. Apa Pak? Kan yang peniti Bu. Bu, yang cantik kenapa jadi orang? Kalau mau kondangan alis dikerok abis. Hilang bulunya. Terakhir kemeringat garuk-garuk bengkok. Ada pula pakai bulu mata palsu. Mentang-mentang dia pesta pakai bulu mata palsu. Datang tamu, masakan. Terakhir muncul, ala ilah pula. Oh apa nggak lengket Pak, ditukok nolin setan lah. Akhirnya kuntilanak lo paten. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan ya Allah, Nabi itu akhlaknya bagus sama keluarganya. Istri Nabi banyak, tapi akur semua, nggak pernah gaduh-gaduh. Istri awak satu kok gaduh. Ngapain? Memang berumah tangga nggak gaduh itu bohong. Bisa nggak gaduh? Bisa. Syaratnya apa? Pertama, istri bisu, suami budek. Ini nggak gaduh. Nah, ini nggak gaduh. Istrinya bisu, maki pun nggak bisa. Nggak gaduh. Ya Bu ya, udahlah. Ini aja yang dapat ku sampaikan. Nanti ya ibu-ibu kalau ada ingin mau nanya-nanya masalah agama, boleh nanti lewat telepon aja ya. Tapi jangan curhat. Soalnya pernah gara-gara curhat saya sampai lupa nengok istri sebelah. Usuran aku cakap, iya Bu, iya Bu, sabar ya Bu ya, iya Bu. Ya, memang gitu Bu, itu cobaan Bu ya, sabar. Rupanya mak lampirnya kayak dari sampingnya. Rupanya dia ngikutin dari samping. Jadi kalau curhat nggak kulayani, tapi kalau nanya kulayani. Ibu yang punya anak yang keras hatinya, mau kita apakan dia? Ada amalan untuk anak ibu. Suami ibu yang nggak bisa dibilangin, suruh sholat nggak mau, ada amalan untuk dia. Nanti kita kasih. Yang pertama adalah pastinya baca ayat kursi. Nggak bisa juga Pak Ustadz, udah capek baca ayat kursi, pukulkan kursi ke kepalanya itu. Nah, itu jangan diamalkan, itu jangan. Itu nanti ada gelombang selanjutnya ya. Baik, ini aja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada mau komunikasi dengan saya, boleh catat nomor saya. Mana kalau ada yang mau mendaftarkan anaknya, 081. Soalnya kadang begitu selesai acara banyak yang bilang Ustaz, nomornya berapa? 081 37 55 066 03 081 3755 06603. Bu ya, saya ini satu kecamatan dengan ibu-ibu dulu waktu lahirnya. Saya lahir di Payakangkung, Desa Kepala Sungai.
tanggal 3 bulan 4 tahun 81. Saya dibesarkan di Kecamatan Hinai, Tanjung Beringin. Tahun 2000 saya kuliah di IAIN dan akhirnya saya nikah dengan orang Medan. Saya buat gubuk-gubuk kecil-kecil di Jalan Binjai kilometer 10 dekat Kampung Lalang, dan akhirnya saya disitulah mendapat rezeki bisa beli rumah, dan saya buat pesantren rumah saya. Rumah saya ada 3. Pikir ibu aku Ustadz apa? Pikir ibu Ustadz nggak boleh sombong. Enggak, aku nggak sombong. Aku cuma mau ngasih tahu, aku ini anak orang susah. Makanya namaku tuh Susanto, susah toh. Orang lahir di Paya Kangkung, tapi karena dibekali ilmu agama, susahnya sedikit demi sedikit dikurangi oleh Allah. Ini aja yang dapat kita sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullah Rabbana, Astaghfirullah minna khataaya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataaya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Alim, ya Alim, Anta ta'lamu hajatana wa maqasidana wa ma nahnu fihi wa nartaji famnun alaina biqada'i hajatina ya Allah. Ya Allah, kami berhajat ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami padamu ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja ya Allah. Ya Allah, kami berhajat ya Allah, ampunilah
dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah, dosa kami kepada mama kami tersayang ya Allah, mama kami tercinta ya Allah, ayah kami tersayang ya Allah, ayah kami ya Allah, ya Allah, orang tua kami yang masih hidup sayangilah ya Allah, orang tua kami yang sakit angkat penyakitnya ya Allah, orang tua kami yang jauh dari kami ya Allah, jagalah dia di sana ya Allah, maafkan kami tidak bisa bersamanya ya Allah, ya Allah, bahagiakanlah hati orang tua kami ya Allah, dia yang pernah membahagiakan hati kami ya Allah, ya Allah, orang tua kami yang sudah kau panggil, terimalah di sisimu ya Allah, kami rindu dengannya, kami rindu wajahnya, kami rindu senyumnya, kami rindu suaranya, kami rindu belayan tangannya, kami rindu pelukan kasih sayangnya, kami rindu bermanja-manja dengannya, ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, lapangkan kuburnya, jangan kau siksa jika musim hujan datang ya Allah, jangan kau rendam orang tua kami ya Allah, jangan kau siksa orang tua kami ya Allah, jangan kau sengatkan binatang ke tubuhnya ya Allah, dia orang tua kami yang sayang sama kami ya Allah, maafkan kami belum bisa membalas jasanya ya Allah, ya Allah, masukkanlah surga orang tua kami ya Allah, ya Allah, sayangi kami, sayangi keluarga kami, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang penuh dengan kasih sayangmu ya Allah, ya Allah, akhirnya ya Allah, selamatkan desa ini ya Allah, sayangi Bapak Kepala Desa kami ini ya Allah, berikan kemudahan untuk Bapak caleg-caleg kami ya Allah, kabulkanlah cita-citanya ya Allah, berkat kebaikan-kebaikannya ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih atas perhatian, mohon maaf dan segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.